Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 34. Namun dalam pada itu, beberapa orang yang lain telah datang pula. Masing-masing dengan jenis senjata mereka yang menyeramkan. Kepung tempat itu, agar orang itu tidak dapat lari, geram orang bertubuh tinggi itu. Namun dalam pada itu, orang-orang itu pun terkejut ketika mereka melihat Ki Dukut telah meloncat berlari. Dengan serta-merta orang-orang itu pun berteriak, "Jangan biarkan mereka lari." Tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar orang yang akan mereka kejar itu bersuit nyaring. Mereka pun segera menyadari bahwa orang itu tentu tidak sendiri. "Bersiaplah," orang bertubuh tinggi itu menggeram, "agaknya ada orang-orang gila jemuh hidup datang ke rumah kita. Kita akan menyambutnya sebagai tamu yang paling terhormat." Dalam pada itu, ketika orang-orang berikutnya keluar dari gubuk-gubuk di hutan itu, maka orang-orang yang berpihak kepada Ki Dukut pun telah mendekat pula. Tetapi sesuai dengan pesan Ki Dukut, mereka berada di tempat yang agak terbuka. Dalam pada itu, maka orang-orang yang keluar dari sarangnya dengan senjata masing-masing itu pun segera bergerak maju. Mereka sadar bahwa mereka akan berhadapan dengan sekelompok orang yang belum mereka ketahui. Bukan hanya berhadapan dengan seseorang saja. Pemimpin mereka ternyata adalah seorang yang bertubuh tinggi pula. Tetapi orang itu tidak berjambang. Bahkan kepalanya hampir tidak ditumbuhi rambut lagi. Namun demikian, matanya bagaikan menyorotkan api, sementara giginya terdengar gemeretak. "Orang-orang gila manakah yang telah berani mendekati tempat ini?" geramnya. Dalam pada itu, maka orang-orang Ki Dukut pun telah bersiap pula. Ketika Ki Dukut kembali kepada mereka, maka ia pun berkata, mereka akan segera datang. Sejenak orang-orang Ki Dukut yang menyebut dirinya sebagai seekor Raja Wali itu masih harus menunggu. Ki Dukut telah berhasil mengusik mereka seperti membasahi sarang semut. "Berhati-hatilah," berkata Ki Dukut kepada orang-orangnya, "mereka sedang dibakar oleh kemarahan. Tetapi kalian jangan kehilangan akal. Kalian telah memiliki dasar-dasar olah kanuragan yang barangkali lebih dari mereka. Karena itu, kalian harus tetap mempergunakan akal yang terang, sehingga kalian tidak akan kehilangan kemampuan kalian yang baru pada tataran permulaan itu. Hadapi mereka dengan sadar." Orang yang sudah bersiap itu menjadi semakin mantap. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu, karena mereka segera ingin menunjukkan bahwa mereka telah memiliki dasar-dasar kemampuan ilmu kanuragan. Bukan sekedar mengandalkan kekuatan tenaga wadak mereka dengan kasar. Sejenak kemudian, orang-orang yang marah itu telah datang berlari-lari sambil mengacungkan senjata mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berteriak-teriak. "Mereka datang," berkata Ki Dukut, "marilah, kita akan menyongsong mereka." Ki Dukut pun kemudian meloncat dari persembunyiannya. Demikian Ki Dukut berdiri, maka orang-orangnya pun berloncatan pula sendiri di sebelah-menyebelah. Mereka sudah diajari oleh Ki Dukut, bagaimana mereka harus menempatkan diri. Meskipun tidak lengkap, tetapi mereka telah berdiri di dalam gelar. Gelar Garudang Layang. Sementara Ki Dukut menjadi paruh dari gelarnya. Pengikutnya yang setia menjadi pendamping yang selalu dekat padanya. Sementara bekas pemimpin gerombolan itu dan orang yang berwajah cacat telah berdiri di kedua ujung menjadi sayap pasukannya, masing-masing bersama beberapa orang. "Mereka akan terjebak," desis Ki Dukut, "mereka akan menyerang paruh yang nampaknya lemah. Tetapi sayap sebelah menyebelah itu akan segera mencengkam mereka dan sekaligus menguasainya." Pengikutnya mengangguk-angguk. Di paruh pasukan itu memang hanya ada 2 orang. Ki Dukut dan pengikutnya yang setia. Kemudian 2 orang di belakang yang menjadi dada pasukannya, sementara di ekor gelar itu terdapat 3 orang berdiri termangu-mangu. Demikianlah. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka gerombolan yang marah itu tidak mempunyai perhitungan yang luas seperti Ki Dukut. Mereka langsung menyerang paruh pasukan yang nampaknya tidak akan berdaya sama sekali menghadapi serangan itu. Ki Dukut dan pengikutnya telah bersiap sepenuhnya. Kemudian terdengar Ki Dukut berkata kepada orang-orang yang berada di belakangnya, "Jika mereka membentur aku, maka aku akan mundur. Kalian akan segera terlibat. Beritahukan kepada ekor pasukan ini, jika ada di antara lawan yang menerobos langsung, maka mereka berkewajiban untuk menahan, sementara sayap itu akan segera bergerak pula." Demikianlah, maka dengan permainan yang mengasyikkan itu, Ki Dukut menunggu lawannya yang marah.
Sekelompok orang berwajah kasar telah berlari-lari mendatangi mereka. Namun beberapa langkah di hadapan Ki Dukut, mereka memperlambat langkah mereka, dan bahkan kemudian mereka telah berhenti. "Gila, siapakah kalian?" "Hah?" bertanya orang bertubuh tinggi dan berkepala botak. "Aku Raja Wali Penakluk Bumi," jawab Ki Dukut. "Persetan," geram orang bertubuh tinggi itu, "apa maumu datang ke sarangku? Apakah kau pemimpin dari sekelompok orang-orang dungu yang tidak tahu, siapakah aku ini?" bertanya orang bertubuh tinggi itu. "Kami adalah kelompok yang semula dipimpin oleh iblis pencabut nyawa. Tetapi kini pemimpin itu ada di tanganku atas kehendaknya, karena aku adalah saudara tuanya yang baru datang dari menyadap ilmu kanuragan yang tidak ada duanya di muka bumi. Karena itulah maka aku disebut Raja Wali Penakluk Bumi," jawab Ki Dukut. "Gila. Jadi kalian ini anak buah si iblis dungu itu? Seharusnya ia mengenal dengan siapa kalian berhadapan. Kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa atas kami. Tetapi apakah maksud kalian sebenarnya datang ke tempat ini? Apakah kalian akan menyerahkan pimpinan gerombolan kepadaku atau kalian minta perlindunganku karena kalian telah diganggu oleh gerombolan lain sehingga daerah buronmu menjadi sempit?" bertanya orang yang botak itu. "Tidak," jawab Ki Dukut, "kami datang untuk memperluas daerah pengaruh kami. Kalian harus tunduk kepada kami. Meskipun kalian akan tetap kami beri hak untuk berburu di padang perburuan kalian, tetapi kalian berada di bawah perintah kami. Setiap saat jika kami perlukan, kalian tidak akan dapat menolak. Apakah itu tenaga kalian? Apakah harta kekayaan yang telah kalian kumpulkan?" "Kau benar-benar gila," teriak orang berkepala botak itu, "belum pernah mendengar serba sedikit tentang aku. Tentang macan wulung. Akulah macan wulung itu." Ki Dukut mengangguk-angguk. Katanya, "Namamu lebih baik dari iblis pencabut nyawa. Macan wulung terdengar lebih sederhana, tetapi lebih berkesan. Sayang, aku datang untuk menaklukkanmu." "Persetan," jawab orang berkepala botak itu, "kalian datang untuk mengantarkan nyawa kalian. Kami sudah siap mencincang kalian di sini," geram orang itu sambil memandang berkeliling. "Lalu, kenapa kalian berdiri berpencaran? Kau kira dengan demikian kalian dapat menjebak kami? Kami sama sekali tidak ingin menjebak kalian. Kami datang dengan gelar perang yang tidak kau kenal sebelumnya. Sebenarnya lah kami ingin mengalahkan kalian tanpa membunuh seorang pun apabila mungkin. Tetapi jika terpaksa, apa boleh buat?" Orang yang menyebut dirinya macan wulung itu menggeram marah. Sikap Ki Dukut benar-benar telah menyakitkan hatinya. Karena itu, maka ia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Orang-orang yang datang dengan sikap yang sombong itu harus dihancurkan. Mereka harus menyadari kebodohan mereka, bahwa mereka telah datang ke sarang gerombolan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Macan Wulung. Dengan demikian maka orang berkepala botak itu pun kemudian berteriak, "Bunuh mereka semuanya. Jangan ada yang tersisa." Tetapi pada saat itu pula Ki Dukut tertawa. Kemudian demikian perintah itu selesai, Ki Dukut pun berteriak, "Jangan kau bunuh seorang pun dari lawan-lawanmu yang menyerah." "Persetan," macan wulung itu berteriak semakin keras. Demikianlah, sejenak kemudian, maka macan wulung itu telah meloncat menyerang Ki Dukut yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk Bumi. Demikian ia meloncat maju, maka pengikut-pengikutnya pun segera berlari-larian menyerang pula. Ki Dukut bergeser setapak. Pengikutnya yang setia itu pun telah menggenggam senjatanya. Demikian orang-orang yang dipimpin oleh macan wulung itu meloncat menyerang, maka senjatanya pun segera berputaran. Dua orang yang menjadi dada pasukan itu pun melangkah maju. Mereka pun segera terlibat ke dalam pertempuran. Sementara orang-orang yang lain langsung menyerang tiga yang berdiri agak terpisah. Tiga orang yang menjadi ekor gelar Ki Dukut. Dalam pada itu, maka untuk sekejap, orang-orang yang berada di pusat gelar itu bagaikan telah ditimbuni dengan lawan yang jumlahnya terlalu banyak. Namun hanya sekejap. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka sayap gelar itu pun telah menyergap dari sebelah menyebelah, sehingga dengan demikian, maka orang-orang macan wulung itu seolah-olah menghadapi lawan yang datang dari tiga arah. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit. Orang-orang Ki Dukut dengan sengaja memancing pertempuran agar meluas. Mereka telah mendapat latihan yang khusus bertempur bersama-sama dalam satu kelompok, atau bertempur seorang lawan seorang. Sejenak kemudian, pertempuran itu pun telah menebar.
Orang-orang Macan Wulung, yang melihat lawan mereka mundur, mula-mula mengira bahwa lawan-lawan mereka telah terdesak, justru baru saja kedua gerombolan itu berbenturan. Tetapi dugaan itu ternyata salah. Demikian pertempuran itu menebar, maka mulai terasa bahwa orang-orang yang datang itu pun ternyata memiliki kemampuan yang cukup sebagai bekal kedatangan mereka ke gerombolan Macan Wulung itu. Orang-orang Kidukut tetap terbagi dalam 3 kelompok. Sayap kiri dan sayap kanan menghadap ke induk gelar, sementara induk gelarnya dipimpin langsung oleh Kidukut, sehingga dengan demikian maka Kidukut seorang diri dan pengawalnya itu dapat dihitung sebagai sekelompok orang yang tangguh. Karena itu, maka Macan Wulung yang berada di dalam arena pertempuran di induk gelar pasukan Raja Wali penakluk itu menjadi heran, bahwa jumlah orangnya yang lebih banyak di bagian pertempuran di induk gelar lawan itu sama sekali tidak berhasil mendesak lawannya. Bahkan kemudian, Macan Wulung itu melihat betapa orang yang memimpin pasukan lawan itu telah bertempur dengan laku yang aneh. Sementara itu, orang-orang yang berada di sayap pasukan Kidukut itu pun telah mengejutkan lawan-lawan mereka. Orang-orang yang datang menyerang sarang mereka itu ternyata memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan mereka. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, mulailah keseimbangan pertempuran itu goyah. Orang-orang Kidukut sedikit demi sedikit mulai menguasai seluruh arena. Mereka yang harus bertempur seorang melawan seorang pun nampak bahwa orang-orang Kidukut memiliki keterampilan dan memainkan senjatanya melampaui lawannya. Macan Wulung mulai bingung menghadapi lawan yang seorang ini. Ia sudah mempunyai pengalaman bertempur yang luas di padang perburuan. Ia pernah bertempur melawan berbagai macam lawan dengan ilmunya masing-masing. Tetapi Macan Wulung belum pernah melihat seseorang mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Raja Wali penakluk bumi itu. Tetapi Macan Wulung bukan pengecut. Ia masih bertempur untuk meyakinkan diri, apakah benar-benar ia berhadapan dengan lawan yang memiliki ilmu yang aneh. Sementara itu, seperti yang dipesan oleh Kidukut, maka orang-orangnya berusaha untuk bertempur dan mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya, meskipun di luar kehendak mereka, kadang-kadang senjata mereka telah melukai lawannya. Tetapi kadang-kadang mereka pun tidak dapat mengendalikan diri, sehingga dengan marah mereka menggoreskan senjata mereka ke tubuh lawannya, karena lawannya pun telah melukainya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Tetapi terasa pada orang-orang Macan Wulung bahwa gerombolan yang datang menyerang itu tidak dengan penuh nafsu berusaha membunuh sebanyak-banyaknya. Menyerah sajalah, tiba-tiba mereka mendengar Kidukut berteriak, "Kami datang tidak untuk membunuh. Kami datang untuk memperluas pengaruh kami. Jika kalian menyerah, maka kalian berada di bawah perlindungan kami. Tetapi kalian harus tunduk kepada perintah kami." "Aku sobek mulutmu," geram Macan Wulung. "Kau sudah berusaha untuk melakukannya," sahut Kidukut, "tetapi kau tidak mampu." Ketika Macan Wulung itu menggeram, maka Kidukut justru tertawa berkepanjangan. Jantung Macan Wulung rasa-rasanya hampir meledak menahan marah melihat sikap Kidukut. Tetapi ia benar-benar tidak dapat berbuat banyak. Kidukut benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang tidak dapat diimbanginya. Bahkan orang-orangnya pun ternyata memiliki beberapa kelebihan daripada orang-orang Macan Wulung yang dibanggakannya itu. Demikianlah, akhirnya perlawanan Macan Wulung benar-benar telah dilumpuhkan. Beberapa orangnya telah terluka dan tidak mampu lagi berbuat sesuatu, meskipun mereka tidak dibunuh. Sementara Macan Wulung sendiri menjadi bingung, bagaimana ia menghadapi Raja Wali yang bertempur bagaikan iblis itu. Dalam pada itu, untuk lari pun rasa-rasanya tidak ada kesempatan lagi bagi Macan Wulung. Pasukan Raja Wali penakluk itu seolah-olah telah mengepung mereka dengan rapat. Demikianlah, maka Macan Wulung itu benar-benar tidak lagi dapat menemukan jalan lain kecuali satu-satunya yang ditawarkan oleh Kidukut. Menyerah. Karena itu, ketika sekali lagi Kidukut berteriak agar mereka menyerahkan, maka Macan Wulung pun menjawab, "Aku akan menyerah bersama orang-orangku asal kau bersikap jujur." "Maksudmu?" bertanya Kidukut. "Kau jamin keselamatan kami," jawab Macan Wulung. "Sudah aku katakan bahwa aku memerlukan kalian, karena itu, aku jamin keselamatan kalian," berkata Kidukut kemudian. Macan Wulung pun kemudian berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya ia melepaskan senjatanya sambil berkata, "Aku menyerah." Kidukut tertawa. Ia pun kemudian meneriakkan isyarat agar pertempuran dihentikan, karena Macan Wulung telah menyerah.
Dengan demikian, maka anak buah macan wulung pun telah melepaskan senjata mereka pula. Setelah mereka melihat pemimpinnya menyerah, maka tidak seorang lagi yang berhasrat untuk melawan. Tetapi mereka menjadi heran, ketika Ki Dukut pun kemudian berkata, ambillah senjata kalian. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa. Macan wulung dan anak buahnya menjadi ragu-ragu. Tetapi Ki Dukut berkata sekali lagi, ambillah senjata kalian. Betapapun kebimbangan mencekam hati, tetapi orang-orang macan wulung itu pun kemudian mengambil senjata mereka. Sementara itu Ki Dukut berkata, persilahkan kami datang ke sarang kalian. Kami akan berada di sini beberapa saat. Tetapi kami akan segera kembali setelah kami memberikan beberapa pesan kepada kalian. Orang-orang yang keheranan itu pun kemudian kembali ke sarang mereka diikuti oleh Ki Dukut dan orang-orangnya. Di antara barak-barak yang berserakan melingkar, anak buah macan wulung itu duduk di tanah. Obatilah mereka yang terluka, berkata Ki Dukut, baru kemudian aku akan berbicara. Macan wulung dan orang-orangnya pun kemudian sibuk mengobati kawan mereka yang terluka dengan obat-obatan yang ada pada mereka. Baru kemudian setelah selesai, Ki Dukut berkata, sayang, bahwa ada beberapa orang di antara kalian dan orang-orangku yang terluka. Terlebih-lebih lagi, bahwa ada 1-2 orang-orangmu yang terluka berat. Tetapi aku yakin, bahwa mereka akan sembuh. Mudah-mudahan, desis macan wulung. Nah, sekarang dengarlah. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa atas kalian kecuali didorong oleh keinginanku untuk memperluas pengaruh. Aku ingin mendapat bantuan kalian pada saat-saat yang aku inginkan. Bantuan apa? Bertanya macan wulung. Aku ingin berkuasa di daerah yang luas. Bahkan aku ingin berkuasa seluas daerah Kediri. Kemudian aku ingin berkuasa seluas telatah Singasari. Macan wulung itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa sambil berkata, kau mimpi. Meskipun aku sudah melihat sendiri, bahwa kau mempunyai ilmu yang ajaib, tetapi Kediri dan apalagi Singasari bukan sekedar padukuhan kecil, atau sebuah padepokan dengan 1-2 orang cantrik, putut atau jejanggan. Jangan menggurui aku, jawab Ki Dukut, barangkali aku lebih tahu daripada kau tentang telatah Kediri dan Singasari, potong Ki Dukut, tetapi aku memang berkeinginan demikian. Sebagai langkah pertama aku telah mengalahkan kalian di sini. Besok atau lusa, aku akan mengalahkan gerombolan-gerombolan yang lain. Kemudian aku akan menguasai padepokan-padepokan yang berpencaran. Menyusun kekuatan untuk mengalahkan pakuan-pakuan kecil. Baru kemudian aku akan madekraman, melawan Kediri. Aku tidak mengerti, desis macan wulung. Kau memang bodoh. Heh. Apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, yang pada masa kecilnya bernama Ken Arok? Ia mula-mula hidup di daerah kelam seperti aku sekarang. Tetapi akhirnya ia dapat menguasai Tumapel. Dari Tumapel baru ia memanjatkan kekuasaannya lewat pecahnya Kediri. Sehingga akhirnya berdiri Singasari sampai sekarang, meskipun setelah itu terjadi banyak kematian. Kau akan menirukannya? Bertanya macan wulung. Ya, jawab Ki Dukut. Aku juga pernah mendengar cerita itu meskipun tidak lengkap. Tetapi tentu bukan dalam umur setua kau. Waktumu tinggal sedikit, berkata macan wulung. Tetapi aku akan melakukannya. Ternyata aku dapat bergerak lebih cepat dari Ken Arok. Karena itu, aku memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai maksudku. Ki Dukut berhenti sejenak, lalu, tetapi seandainya tidak sepenuhnya, sebagian pun aku tentu sudah merasa puas, seandainya aku dapat menguasai padepokan kecil itu. Macan wulung mengerutkan keningnya. Agaknya tujuan utama orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu adalah sebuah padepokan kecil. Karena itu, maka ia pun bertanya, padepokan apakah yang kau maksud? Sebuah padepokan, jawab Ki Dukut, di dalam padepokan itu tinggal sekelompok perampok dan penyamun seperti kita semuanya. Tetapi mereka berada dalam lingkungan hidup yang lebih teratur. Meskipun demikian, aku akan menaklukkannya juga. Hanya sampai padepokan kecil itu, bertanya macan wulung. Di padepokan kecil itu tersimpan syarat dan cara untuk mencapai tataran tertinggi dari derajat manusia di Singasari, desis Ki Dukut. Macan wulung tidak begitu mengerti apa yang dikatakan oleh Ki Dukut. Namun ia pun kemudian mengangguk. Nah, berkata Ki Dukut, kalian telah berjanji untuk mengikuti segala perintahku. Kali ini aku tidak akan berbuat sesuatu atas kalian.
Aku dan orang-orangku akan segera kembali. Mungkin pada suatu saat aku akan memanggil kalian untuk satu tugas yang penting. Macan Wulung menjadi heran. Apakah artinya perbuatan Ki Dukut yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu? Apakah ia sekedar ingin menunjukkan kelebihannya atau ingin berbuat gila tanpa tujuan tertentu? Atau barangkali ia benar-benar ingin melakukan seperti yang dikatakannya, yang bagi Macan Wulung tidak lebih dari sebuah mimpi. Tetapi Ki Dukut benar-benar akan meninggalkan sarang Macan Wulung itu. Namun demikian ia menyatakan niatnya, maka ia pun berpesan, jika kalian ingkar, maka pada saat lain kami akan datang bukan dengan niat yang baik seperti sekarang. Tetapi kami akan datang sebagai perampok dan penyamun yang hanya mengenal maut sebagai penyelesaian setiap masalah. Kalian harus menyadari bahwa kami dapat berbuat demikian. Macan Wulung tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah bahwa orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu akan dapat berbuat demikian. Ki Dukut dan orang-orangnya tidak tinggal terlalu lama di sarang Macan Wulung. Setelah beristirahat secukupnya, maka mereka pun segera meninggalkan sarang itu tanpa membawa kekayaan dan harta benda yang tertimbun di sarang itu. Demikian Ki Dukut dan orang-orangnya hilang di balik pepohonan, maka Macan Wulung bergumam, agaknya orang itu orang gila yang sakti. Ia berbuat sesuatu tanpa maksud. Bahkan mungkin di luar sadarnya. Tetapi orang gila yang demikian tentu sangat berbahaya. Apalagi bersamanya adalah iblis yang tamak itu. Pada suatu saat orang gila yang sakti itu akan diperalat oleh iblis yang tamak dan dengki itu, berkata salah seorang anak buahnya. Apakah iblis itu juga yang membawanya kemari, bertanya yang lain. Tentu tidak, jawab Macan Wulung, jika iblis itu yang membawanya, maka ia tentu akan memanfaatkannya, membawa barang-barang yang ada itu sampai tuntas. Yang lain mengangguk-angguk. Namun Macan Wulung itu pun kemudian berkata, memang ada dua kemungkinan. Orang tua itu seorang gila yang sakti, atau kitalah yang sudah dibuatnya gila. Yang lain tidak menjawab. Tetapi orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu memang orang aneh bagi mereka. Orang itu datang, bertempur, melukai beberapa orang dan kemudian pergi. Tetapi Macan Wulung pun sudah memperhitungkan, jika orang tua itu bukan orang gila, maka pada suatu saat ia akan datang dan benar-benar akan melakukan seperti yang dikatakannya, merintis jalan ke tahta Singasari. Itu pun perbuatan gila, geram Macan Wulung. Demikian, dalam pada itu, Ki Dukut dan orang-orangnya pun langsung kembali ke baraknya. Mereka sama sekali tidak membawa apapun juga. Bukan saja orang-orang Macan Wulung yang heran, bahkan orang-orangnya pun merasa heran juga. Barang-barang Macan Wulung itu cukup banyak, berkata salah seorang dari mereka. Ya. Sebenarnya kita dapat mengambil separuh tanpa dapat mereka cegah, desis yang lain. Tetapi Raja Wali itu nampaknya sama sekali tidak menghiraukannya, berkata yang pertama. Ia mimpi tentang kedudukan tertinggi. Bukan tentang harta benda, desis yang lain pula. Tetapi kawannya mencibirkan bibirnya sambil menjawab, itu tidak mungkin. Mimpi itu justru mimpi buruk yang dapat menyeretnya ke dalam dekapan maut. Dan kita bersama-sama akan diseretnya pula, tetapi mereka tidak berani menentang kehendak Ki Dukut. Mereka sudah mengetahui betapa tinggi tingkat kemampuan orang itu. Tidak seorang pun yang akan dapat mengimbanginya. Bahkan semua orang yang ada di antara mereka, tidak akan dapat mengalahkannya. Ternyata ketika mereka sampai ke dalam sarang mereka sendiri, hampir setiap orang di antara mereka berpendapat serupa. Alangkah bodohnya Ki Dukut yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu. Mereka sebenarnya dengan leluasa dapat mengambil apa saja yang mereka kehendaki dengan kemenangan mutlak yang mereka dapatkan. Tanpa membunuh, mereka sudah menunjukkan kelebihan dari gerombolan-gerombolan lain yang sejalan dengan mereka. Apalagi ternyata mereka tidak mengambil sekeping uang pun dari simpanan Macan Wulung itu. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Ki Dukut sama sekali tidak pernah menyebut tentang harta benda itu. Yang setiap kali dikatakan, bagaimana ia dapat memperluaskan pengaruhnya dan memilih orang-orang terbaik untuk membantunya. Ternyata bahwa Ki Dukut tidak hanya sekedar berbicara tentang pengaruh dan kekuasaan. Tetapi ia benar-benar melakukannya. Kecuali Macan Wulung, maka Ki Dukut telah menaklukkan beberapa gerombolan yang lain pula. Ternyata bahwa gerombolan-gerombolan yang lain pun menjadi heran, bahwa orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk Bumi itu tidak berbuat apa-apa atas mereka. Ia benar-benar hanya mengalahkan dan memaksa untuk menyerah saja.
Namun, akhirnya datang juga suatu saat, bahwa Ki Dukut bukan sekedar mengalahkan mereka, gerombolan-gerombolan yang berpencaran. Tetapi Ki Dukut pun kemudian telah meminta kepada mereka untuk menyerahkan beberapa orang-orangnya yang terbaik. Kita akan segera mulai, berkata Ki Dukut kepada orang-orang yang telah dikumpulkannya. Ternyata Ki Dukut telah membawa mereka ke tempat yang terpencil. Sebelum ia berbuat sesuatu, maka Ki Dukut ingin meningkatkan ilmu orang-orangnya yang telah dipilihnya itu. Sementara ia sama sekali tidak perlu cemas akan kekurangan makan dan pakaian, karena gerombolan-gerombolan yang berada di bawah pengaruhnya akhirnya harus membantunya juga, menyediakan uang dan bahan yang diperlukan oleh Ki Dukut dan orang-orangnya yang terpilih itu. Ki Dukut telah mempersiapkan orang-orang itu untuk mencapai maksudnya. Sebenarnya lah bahwa ia sama sekali tidak ingin melawan Kediri dan apalagi Singasari. Tetapi yang ingin dilakukannya adalah menghancurkan padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Kasangjati, musuh bebuyutannya. Di tempat yang terpisah, maka Ki Dukut telah menempa beberapa orang yang dipilih dari antara gerombolan-gerombolan yang pernah dikalahkannya. Ki Dukut memilih orang-orang muda di antara mereka, yang menurut pertimbangannya masih menyimpan kemungkinan yang besar bagi masa depannya. Dalam pada itu, selama Ki Dukut sibuk menempa orang-orang yang telah dipilihnya, maka orang-orang yang memburunya pun telah menjelajahi beberapa padukuhan dan padepokan. Mereka singgah di beberapa tempat yang pernah tersangkut ke dalam usaha Ki Dukut untuk menghancurkan Ki Kasangjati, tetapi gagal. Seorang pemimpin padepokan yang menerima Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kudapadmadata singgah di padepokannya, telah menyatakan kepada mereka bahwa masih belum ada tanda-tanda bahwa Ki Dukut akan datang ke padepokannya. Syukurlah, berkata Mahisa Bungalan, mudah-mudahan ia tidak lagi menuruti kata hatinya yang sesaat itu. Mudah-mudahan, sahut pemimpin padepokan itu. Meskipun demikian, kalian jangan menjadi lengah, pesan Mahisa Agni. Kami akan menjaga padepokan kami sejauh-jauh dapat kami lakukan, meskipun kami tahu bahwa Ki Dukut adalah seorang yang pilih tanding. Tetapi ia kini seorang diri, berkata pemimpin padepokan itu, bagaimanapun juga, maka seisi padepokan ini harus diperhitungkannya. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti bahwa seorang diri memang sulit untuk melawan seisi padepokan betapapun juga ia seorang yang mumpuni. Namun demikian, seandainya seisi padepokan itu akhirnya dapat mengalahkannya, tetapi korbannya pun tentu tidak sedikit. Ketika ketiga orang itu kemudian meneruskan perjalanan mereka dan singgah di padepokan lain, maka keterangan yang didengarnya pun hampir serupa. Namun ketika ia singgah di padepokan yang lain lagi, maka ketika orang itu telah mendengar keterangan yang lain, meskipun tidak menyangkut tentang Ki Dukut, tetapi keterangan itu agaknya cukup menarik. Bahaya yang mengancam padepokan ini ternyata bukan saja datang dari Ki Dukut, berkata pemimpin padepokan itu. Apakah ada pihak lain yang telah melakukan pesan dendam dari Ki Dukut? Bertanya Mahisa Agni. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi di ujung hutan sebelah, telah berhimpun beberapa orang yang telah terpilih dari lingkungan para perampok untuk mendapat latihan-latihan khusus, berkata pemimpin padepokan itu. Dari mana kau mengetahuinya? Bertanya Witantra. Perampok-perampok itu tidak terlalu ganas terhadap orang-orang yang sering berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan persediaan makan. Mereka membeli dengan harga yang wajar. Mereka sama sekali tidak memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang sempat berhubungan dengan mereka untuk menjual bahan-bahan makanannya, jawab pemimpin padepokan itu, pemimpinnya seorang tua bernama Raja Wali Penakluk Bumi. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Nama itu terdengar aneh di telinganya. Namun demikian ia tidak memberikan tanggapan atas nama itu. Demikian juga Witantra dan Pangeran Kudapadmadata. Namun demikian pangeran itu bertanya, apa saja yang mereka katakan tentang kelompok mereka itu? Mereka tidak mengatakan sesuatu yang penting. Yang mereka katakan hanyalah, bahwa kawan-kawan mereka terdiri dari orang-orang yang berasal dari lingkungan yang berbeda. Mereka di tempat terpencil itu mendapat latihan-latihan kanuragan dari pemimpin mereka yang mereka sebut Raja Wali Penakluk itu. Memang suatu masalah tersendiri, berkata Witantra, masalah yang tidak terdapat pada padepokan-padepokan lain yang jauh dari tempat ini. Ya, sahut pemimpin padepokan itu, berita itu membuat kami cemas. Meskipun sampai sekarang, mereka tidak membuat kesulitan apapun, namun kita tidak tahu, apa yang akan mereka lakukan kemudian.
Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kuda Padmadata ternyata sangat tertarik kepada berita itu. Nampaknya persoalannya tidak ada hubungannya dengan tugas mereka, mencari seseorang yang bernama Ki Dukut Pakering. Namun agaknya mereka tidak dapat melepaskan perhatian mereka kepada peristiwa yang nampaknya akan dapat mempengaruhi ketenangan lingkungannya. Karena itu, maka Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kuda Padmadata memutuskan untuk tinggal di padepokan itu untuk beberapa saat lamanya. Mungkin ada sesuatu yang harus mendapat perhatian mereka. Kesediaan kalian tinggal di sini sangat menyenangkan kami, berkata pemimpin padepokan itu, namun mudah-mudahan tidak akan terjadi sesuatu di sini. Demikianlah maka ketiga orang pendatang itu pun mendapat tempat tinggal untuk beberapa lamanya di padepokan itu. Meskipun ada juga semacam kecurigaan terhadap mereka, karena ketiga orang itu sama sekali belum dikenalnya. Hanya karena keterangan mereka yang jelas dan pasti, tentang seorang anak muda bernama Mahisa Bungalan yang pernah berkunjung ke padepokan Ki Kasang Jati sajalah, maka ketiganya dapat diterima. Namun demikian, pemimpin padepokan itu masih memerintahkan kepada para cantriknya untuk mengawasi ketiganya dengan diam-diam. Jika nampak sesuatu yang mencurigakan, maka mereka harus segera melaporkan kepadanya. Dalam pada itu, Mahendra dan kelompok kecilnya telah menelusuri jalur jalan yang telah ditentukan pula. Mereka juga mengunjungi padepokan-padepokan yang terlibat dalam usaha Ki Dukut untuk mengalahkan Ki Kasang Jati tetapi gagal. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan ternyata masih belum membawa ayahnya ke padepokan yang pernah dikunjunginya, dan yang pernah menumbuhkan persoalan di dalam hatinya. Meskipun kadang-kadang ada juga getar kegelisahannya, bahwa justru padepokan itulah yang akan didatangi oleh Ki Dukut, namun ada semacam hambatan yang menghalanginya untuk berkunjung ke tempat itu mendahului padepokan-padepokan yang lain. Ki Wastu yang mengerti perasaan anak muda itu sama sekali tidak mengusulkan sesuatu. Diikutinya saja arah yang ditentukan oleh Mahisa Bungalan. Bahkan ketika mereka sampai ke padepokan yang menjadi tempat yang dijanjikan untuk saling bertemu, ternyata bahwa Mahisa Agni dan kedua orang yang pergi bersamanya masih belum berada di tempat itu. Kita memang terlalu cepat sehari, berkata Mahisa Bungalan kepada ayahnya. Kita akan menunggu sampai besok. Biasanya pamanmu Mahisa Agni memegang hitungan waktu sebaik-baiknya. Jika besok mereka tidak datang, maka agaknya ada persoalan yang mereka hadapi di perjalanan. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan yang sudah dikenal oleh pemimpin padepokan itu, telah diterima dengan senang hati. Bahkan kedatangannya telah ditunggu-tunggu oleh kegelisahan dan kecemasan bahwa Ki Dukut akan datang untuk melepaskan dendamnya. Tetapi seperti keterangan yang didengar oleh Mahisa Agni, bahwa tidak ada tanda-tanda gerakan sama sekali yang akan dapat mengganggu ketenangan padepokannya. Tetapi ternyata di hari yang sudah ditentukan, Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kuda Padmadata tidak datang ke padepokan itu. Karena itu, maka Mahendra dan mereka yang datang bersamanya menjadi gelisah. Tentu terjadi sesuatu di perjalanan, berkata Mahisa Murti. Mudah-mudahan tidak demikian. Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian, sehingga mereka tidak segera datang ke tempat ini. Kita akan dapat menelusurinya, berkata Mahisa Bungalan, bukankah arah perjalanan Paman Mahisa Agni, Paman Witantra dan Pangeran Kuda Padmadata telah ditentukan? Ya. Kita akan segera melihat, apakah yang terjadi atas mereka, berkata Mahendra. Dengan demikian maka Mahendra telah minta diri kepada pemimpin padepokan itu untuk mencari 3 orang kawan mereka yang menempuh perjalanan yang lain. Tetapi bukankah kalian akan datang lagi ke padepokan ini? Bertanya pemimpin padepokan itu. Mungkin. Tetapi mungkin pula tidak. Kami sedang memburu buruan yang berbahaya dan tangkas. Mungkin kami akan mengambil sikap tertentu sesuai dengan perkembangan keadaan, jawab Mahendra. Demikianlah, maka Mahendra dan mereka yang pergi bersamanya segera meninggalkan padepokan itu. Mereka menuju ke padepokan berikutnya sesuai dengan rencana perjalanan Mahisa Agni. Ketika mereka sampai ke tempat itu, ternyata bahwa Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kuda Padmadata masih berada di tempat itu. Mereka tidak dapat dengan segera meninggalkan padepokan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, karena mereka menghadapi persoalan yang khusus. Kami tahu bahwa kalian tentu akan datang, desis Witantra. Mahendra mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian berkata, kamilah yang menjadi gelisah. Syukurlah bahwa tidak terjadi sesuatu di perjalanan kalian.
Kami mengawasi perkembangan sekelompok orang yang dengan sungguh-sungguh sedang mempelajari olah kanuragan di hutan sebelah, berkata Mahisa Agni yang kemudian memberikan beberapa keterangan sebagaimana didengarnya. Bahkan di hari terakhir, pemimpin padepokan itu telah memberikan pesan-pesan khusus kepada orang yang pernah melaporkan tentang sekelompok orang yang sedang meningkatkan ilmunya di hutan itu, agar apabila ia menjual beberapa jenis bahan makanan, ia memperhatikan orang-orang itu dengan lebih seksama. Hal itu nampaknya memang sangat menarik hati Mahendra. Bahkan Ki Wastu pun berpendapat bahwa kelompok itu memang memerlukan perhatian yang lebih besar. Ada yang sangat menarik pada kelompok itu, berkata Ki Wastu, nampaknya mereka mempunyai maksud tertentu. Mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka, sementara mereka tidak ingin terganggu. Ternyata mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu selain meningkatkan ilmu di tempat yang terpencil itu. Pendapat itu sesuai dengan pendapat orang-orang lain yang berada di padepokan itu. Pemimpin padepokan itu pun berpendapat demikian. Karena itu, maka yang perlu mereka ketahui, apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh kelompok yang dengan sungguh-sungguh sedang menempa diri itu. Dalam pada itu, orang-orang yang ditugaskan untuk mengetahui lebih banyak tentang kelompok itu, ternyata tidak dapat memberikan keterangan yang lebih jelas, selain bahwa orang-orang di tempat terpencil itu telah membeli beberapa jenis bahan makan dari mereka. Kita tidak dapat membiarkan mereka melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan daerah di sekelilingnya, berkata Mahisa Bungalan yang nampaknya tidak sabar menunggu. Tetapi Mahisa Agni berkata, kita akan mencari keterangan yang lebih banyak tentang mereka. Sementara itu Ki Dukut telah merayap dari satu padepokan ke padepokan yang lain, sahut Mahisa Bungalan. Pendapat Mahisa Bungalan itu dapat dimengerti oleh Mahisa Agni. Karena itu, maka katanya, apakah kita harus mempercepat perkembangan menempa diri itu? Maksud Paman, bertanya Mahisa Bungalan. Kita akan memancing mereka, agar mereka segera berbuat sesuatu yang dapat memberikan petunjuk, apa yang sebenarnya akan mereka lakukan, berkata Mahisa Agni. Apakah yang dapat kita lakukan, bertanya Mahisa Bungalan. Mahisa Agni merenung sejenak. Lalu katanya, sebaiknya di padepokan ini juga melakukan hal yang sama. Maksud Paman di padepokan ini juga diselenggarakan latihan olah kanuragan seperti yang dilakukan di tempat terpencil itu, bertanya Mahisa Bungalan pula. Ya, jawab Mahisa Agni singkat. Ternyata pendapat itu disetujui oleh pemimpin padepokan itu. Selagi beberapa orang yang berada di padepokannya itu tetap berada bersama mereka, maka jika terjadi sesuatu, tamu-tamunya itu akan dapat membantunya. Demikian seperti yang telah direncanakan, maka di hari berikutnya, di padepokan itu telah diselenggarakan latihan-latihan olah kanuragan melampaui kebiasaan. Para cantrik dari padepokan itu mengikutinya justru di tempat yang dapat dilihat dari luar padepokan. Meskipun mereka berlatih di kebun belakang, namun pada saat-saat tertentu, para cantrik itu telah diperintahkan oleh pemimpin padepokannya untuk berbuat sesuatu yang dengan sengaja dapat memancing perhatian orang-orang yang menyaksikan. Demikianlah, maka seperti yang diharapkan, maka berita tentang latihan-latihan yang melampaui kebiasaan itu, bahkan yang nampaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sangat berat itu dapat didengar oleh Ki Dukut yang menyebut dirinya Raja Wali penakluk itu. Apakah orang-orang padepokan itu sudah gila, berkata Ki Dukut kepada seseorang yang sedang mengantar beras kepada kelompok yang terpencil itu. Aku tidak tahu, jawab orang yang menjual beras itu, yang aku ketahui mereka sedang berlatih melampaui saat-saat sebelumnya. Ki Dukut mengerutkan keningnya sambil berkata, apakah kau pernah datang ke padepokan itu? Jarang sekali. Mereka tidak pernah membeli beras, karena para cantrik mempunyai tanah yang cukup luas dan menghasilkan bahan makanan yang cukup bagi mereka. Ki Dukut mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa pada umumnya setiap padepokan memiliki sawah dan ladang yang cukup bagi persediaan makan mereka. Agak berbeda dengan kedudukannya di tempat terpencil itu. Ia tidak mempunyai waktu untuk membuka hutan bagi tanah persawahan. Dan ia tidak perlu minta agar orang-orangnya memberikan beras atau bahan makanan yang lain bagi orang-orangnya yang sedang ditempa, karena mereka mempunyai banyak uang untuk membeli dari orang-orang padukuhan di sekitarnya. Ki Dukut tidak bertanya lebih banyak lagi kepada orang yang menjual beras kepadanya, karena orang itu tidak akan mengetahui terlalu banyak tentang para cantrik yang berlatih di padepokan itu. Hanya dari penjual beras itu, Ki Dukut dapat mengerti, saat-saat yang sering dipergunakan oleh para cantrik untuk berlatih.
Karena itu, maka Ki Dukut telah mengirimkan orang-orangnya yang terpercaya, termasuk pengikutnya yang setia, untuk melihat apakah yang dikatakan oleh penjual beras itu memang benar. Orang itu tidak berbohong, berkata pengikutnya yang setia, aku melihat para cantrik itu berlatih. Agaknya mereka bersembunyi atau setidak-tidaknya agar tidak mudah diketahui orang, karena mereka melakukan latihan-latihan itu di kebun belakang. Tetapi agaknya aku masih sempat melihatnya dari sela-sela pintu butulan kebun belakang yang terbuka. Apakah mereka tidak mempunyai sanggar? Bertanya Ki Dukut. Mungkin ada, jawab pengawalnya, tetapi yang agak menarik perhatian adalah, bahwa cantrik di padepokan itu agaknya terlalu banyak. Bagaimana dapat kau katakan terlalu banyak? Bertanya Ki Dukut. Aku tidak dapat menghitung dengan pasti. Tetapi aku kira, padepokan itu dengan sengaja telah memperkuat diri. Ki Dukut menjadi gelisah mendengar berita itu. Bahkan ia mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah orang-orang di padukuhan itu mengetahui rencananya. Aku tidak pernah mengganggu mereka atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat menimbulkan kecurigaan mereka, berkata Ki Dukut kepada diri sendiri. Namun kemudian Ki Dukut pun menggeram, pemimpin padepokan itu pernah aku bawa ke padepokan Ki Kasangjati. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Bahkan orang itu telah berkhianat. Tiba-tiba saja dendam Ki Dukut telah bergejolak di dalam hatinya. Apabila pemimpin padepokan itu mengetahui bahwa yang memimpin sekelompok orang yang sedang menempa diri di tempat terpencil itu adalah Ki Dukut, maka mungkin sekali ia telah mempersiapkan diri. Bukan salahku, berkata Ki Dukut, orang itu telah menantang agar aku bertindak atas mereka. Perbuatan mereka benar-benar telah menggugah dendamku kepadanya. Sebenarnya aku tidak akan menghiraukannya lagi, karena orang itu tidak lebih dari tikus celurut yang tidak tahu diri. Ki Dukut pun kemudian telah memanggil pengawalnya yang setia, yang mengikutinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Selesaikan saja padepokan kecil yang berisi orang-orang gila itu, berkata Ki Dukut, mereka mencoba menantang aku, seakan-akan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membendung dendam dan kemarahanku. Pengawalnya pun mengangguk-angguk, meskipun ia masih bertanya, apakah aku pergi sendiri bersama para pengikut yang lain? Bawalah sebagian besar dari orang-orang yang telah menempa diri ini. Hancurkan saja padepokan itu daripada akan dapat menimbulkan persoalan di hari depan. Agaknya aku tidak perlu ikut bersamamu. Padepokan itu hanya akan mengotori tanganku saja jika aku pergi bersamamu. Pengikutnya yang setia itu pun kemudian mempersiapkan sepasukan laskarnya yang telah ditempa beberapa saat lamanya. Mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan yang telah sempurna sehingga orang-orang di padepokan itu tidak akan dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan leher mereka untuk dibantai. Kita akan mencoba, betapa kemampuan kita akan membuat orang-orang padepokan itu benar-benar menjadi gila. Tetapi sayang, bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengagumi kemampuanku terlalu lama, karena mereka harus dimusnahkan, berkata salah seorang dari mereka. Ketika pasukan itu sudah bersiap, maka mulailah mereka dengan tugas mereka untuk menghancurkan padepokan kecil yang menurut pemimpin mereka yang bergelar Raja Wali Penakluk itu terlalu sombong dan tinggi hati, karena mereka telah berani menantangnya dengan latihan-latihan yang berat untuk mengimbangi latihan-latihan yang selenggarakan di tempat terpencil itu. Mereka harus mengerti bahwa tanpa aku mereka sudah dapat kalian hancurkan. Apalagi jika aku, Raja Wali Penakluk datang pula di antara pasukannya, berkata Ki Dukut itu. Dengan gembira, sepasukan kecil yang terdiri dari orang-orang terbaik yang dikumpulkan oleh Ki Dukut dari beberapa gerombolan perampok itu menuju ke padepokan yang menurut penilaian mereka adalah padepokan yang tidak berarti. Hanya seorang sajalah di antara mereka yang dapat dihitung dalam lingkungan orang-orang yang berilmu. Selebihnya adalah para cantrik yang dungu, yang tidak memiliki bekal apapun juga. Jika mereka mendapat latihan sedikit di padepokan, itu sama sekali tidak akan berarti apa-apa melawan segerombolan perampok terpilih yang sudah ditempa beberapa saat lamanya oleh seorang yang bernama Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu. Ternyata sepasukan kecil orang-orang yang mendendam itu, sama sekali tidak berusaha mendekati padepokan itu dengan diam-diam. Mereka sama sekali tidak takut bahwa perjalanan mereka telah diketahui oleh orang-orang padepokan. Mungkin ada di antara mereka yang sempat melarikan diri, berkata pengawal Ki Dukut yang memimpin pasukan kecil itu. Lalu, tetapi agaknya mereka akan menunggu. Mereka dengan sombong telah berani menantang kita.
Aku kira mereka terlalu bodoh untuk menilai betapa kemampuan kita sudah meningkat. Setiap orang di antara kita akan dapat bertanding seorang lawan seorang dengan pemimpin padepokan yang sombong itu. Apalagi kita bersama-sama. Jika mereka menunggu kedatangan kita, maka tidak seorang pun yang akan sempat lari. Padepokan itu akan menjadi karang abang. Satu contoh yang baik bagi padepokan-padepokan lain yang berani menantang kita, sahut kawannya. Yang kita lakukan ini adalah sekedar pendahuluan. Kita merencanakan untuk mendatangi bukan hanya satu padepokan ini saja. Tetapi beberapa, terutama yang telah berkhianat terhadap pemimpin kita, desis pengawal itu. Orang-orangnya tidak bertanya, kapan dan bagaimana pemimpin padepokan itu telah berkhianat. Yang menyesak di dalam dada mereka adalah satu kegembiraan bahwa akan dapat menjajaki kemampuan mereka sendiri. Demikianlah maka pasukan itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan padepokan kecil yang menurut pengamatan para perampok itu sedang mempersiapkan diri, yang dinilai oleh Ki Dukut sebagai dengan sengaja telah menantang mereka. Dalam pada itu, padepokan kecil itu pun sebenarnya telah bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Seorang pengawas yang melihat kehadiran sepasukan kecil, segera memasuki ruang dalam rumah induk padepokan itu untuk memberikan laporan. Namun sebenarnya lah bahwa pemimpin padepokan itu menjadi berdebar-debar pula. Yang diketahuinya memiliki kemampuan yang tinggi di antara mereka, barulah Mahisa Bungalan dan Ki Wastu yang pernah berada di padepokan Ki Kasang Jati. Seandainya yang datang itu benar-benar orang yang terlatih dan bahkan dengan guru mereka, yang disebut Raja Wali Penakluk itu, apakah padepokan itu dapat bertahan, meskipun tamu-tamu mereka bersedia membantunya? Mereka langsung menuju padepokan ini, berkata pengawas itu. Baiklah, berkata pemimpin padepokan itu, meskipun detak jantungnya terasa semakin cepat, siapkan kawan-kawanmu. Para cantrik harus menyadari apa yang dapat terjadi pada padepokan mereka. Karena itu, maka biarlah mereka berbuat sesuatu bagi padepokan ini. Pengawas itu pun kemudian keluar dari ruang dalam. Dengan berlari-lari kecil ia kemudian memanggil kawan-kawannya. Setengah berteriak ia berkata, bersiaplah menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang yang berlatih di hutan itu datang dengan senjata mereka. Meskipun hal itu tidak mengejutkan mereka, karena mereka pun mengerti bahwa padepokan itu sengaja memancing orang-orang yang tidak mereka ketahui dengan pasti, yang dengan tekun tengah menempa diri di hutan dekat dengan padepokan mereka, namun rasa-rasanya mereka menjadi berdebar-debar pula. Sejenak kemudian, mereka pun telah menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Regol halaman telah mereka tutup. Sementara itu setiap sudut padepokan, mendapat pengawasan yang ketat dari para cantrik sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang pernah mereka dengar, dan bahkan mereka pun pernah melakukannya dalam latihan-latihan yang khusus. Dalam pada itu dua orang telah berdiri pada dua buah tangga di menyebelah regol halaman, sementara beberapa orang cantrik telah bersiap di belakang regol. Di pendapa rumah induk padepokan itu, pemimpin padepokan bersama tamu-tamunya berdiri dengan termangu-mangu. Masih ada keraguan-raguan di dalam hatinya, apakah mereka akan dapat menyelamatkan padepokan itu dari ancaman orang-orang yang tidak mereka kenal. Agaknya bukan dendam Ki Dukut yang akan menghancurkan padepokan ini, tetapi justru dari pihak yang tidak aku kenal sama sekali, berkata pemimpin padepokan itu di dalam hatinya. Sementara itu, dari kejauhan telah terdengar suara sorak yang riuh. Agaknya orang-orang yang datang menyerang padepokan itu berusaha untuk mengecilkan hati lawannya dengan teriakan-teriakan yang mendebarkan. Mereka sudah dekat, desis Mahisa Bungalan. Mahisa Agni mengangguk. Kemudian ia pun berkata, marilah kita akan menunggu di halaman. Dengan hati yang berdebar-debar pemimpin padepokan bersama tamunya itu pun segera turun ke halaman. Mereka melihat para cantrik yang sudah bersiaga. Di depan regol beberapa orang cantrik dengan tombak dan pedang terhunus sedang menunggu. Demikian orang-orang yang menyerang padepokan itu memecah pintu regol. Maka perut mereka akan segera dilubangi dengan ujung-ujung tombak. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.